Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahranwira dengan NIM F1S1200023, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan sebuah praktek uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi RStudio sebagai langkah untuk menyelesaikan tugas tugas UAS saya maksudnya dari mata kuliah statistika terapan. Di sini yang pertama saya akan menunjukkan Excel dari data yang saya punya terlebih dahulu. Baiklah, ini adalah data yang saya punya, yaitu pengaruh upah minimum kabupaten pada tahun 2020 terhadap jumlah penduduk miskin pada tahun 2020. Di sini saya mengambil data dari BPS, di mana saya mengambil data dari 100 kabupaten yang ada di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Seperti ini, yang pertama ada dari Provinsi Jawa Tengah, lalu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah, langsung saja kita ke aplikasi RStudio. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan data dari Excel tadi ke dalam aplikasi RStudio-nya, yaitu dengan cara bisa seperti ini, yaitu import dataset, lalu from Excel, lalu ambil datanya dari library yang ada di komputer kalian. Itu pertama dengan browse, lalu pilih filenya, yaitu saya di sini menyimpannya di dalam file kuliah semester 4, lalu statistika terapan, dan ini data UAS. Lalu bisa dilihat datanya apakah benar seperti yang ada di Excel tadi. Ya, boleh ditunggu dulu preview datanya. Ya, baik, ini datanya sudah benar ya. Kabupaten, upah minimum kabupaten tahun 2020, jumlah penduduk miskin tahun 2020. Sini ada beberapa data. Ya, sudah benar. Lalu di sini kita bisa ubah namanya, nama variabelnya. Saya di sini akan memberi nama sebagai data UAS. Atau jika kalian ingin memasukkannya ke dalam codingnya, bisa menggunakan yang ini, bisa di copy, lalu keluar lagi ke dalam dan masukkan lagi ke sana. Lalu di sini kita import. Maka datanya akan masuk ke dalam sini, data UAS. Ini datanya tadi. Lalu kita kembali ke R-script-nya. Lalu pertama-tama kita akan melakukan normalisasi data. Namun terlebih sebelum itu, seperti yang kita lihat tadi di Excel, bahwa ada beberapa data yang kalau di RStudio itu disebut sebagai non-available, atau di sini disingkat sebagai NA. Nah, untuk mempermudah dalam proses pengerjaan ini, saya akan menghilangkan data-data yang terdapat non-available-nya. Caranya seperti ini. Pertama kita install dulu library tidyverse-nya. Lalu kita akan memasukkan query untuk melihat apakah ada data yang kosong di sana atau non available, yaitu dengan cara is.na dari data UAS.
Lalu kita bisa lihat di sini yang tulisannya true itu berarti itu datanya adalah non-available. Di sini ada beberapa yang true. Dan saya akan menghapus data yang non-available ini dengan cara kita membuat suatu dataset baru. Saya akan buat ini data 21 sama dengan na.commit ya seperti ini, lalu masukkan data sebelumnya, data UAS. Lalu kita running. Kita lihat, nah data UAS satunya masuk ke dalam sini, data UAS 1. Yang sebelumnya data UAS itu sejumlah 110 data atau baris, maka di data UAS 1 dia berubah menjadi 101 baris saja. Lalu selanjutnya kita akan melakukan, sebelumnya kita bisa lihat dulu data UAS 1 tadi, view data UAS 1. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa data yang tidak ada lagi data yang non-available atau tulisannya itu NA, tidak ada lagi. Ya, dan datanya menjadi 101 data. Lalu kembali ke R script. Lalu kita akan melakukan normalisasi dengan cara memasukkan query distinct. Terlebih dahulu kita membuat sebuah tabel baru, atau bisa juga menggunakan data yang lama, tapi sebaiknya menggunakan yang baru. Dengan cara seperti ini, distinct dari data yang sebelumnya. UAS 1. Lalu di run. Nah, sebenarnya kalau ada data yang redundansi, maka jumlah datanya akan berkurang. Namun karena di sini datanya sudah benar, sudah ternormalisasi, maka datanya tidak berkurang. Nah, sebelumnya ada 101 baris, akan menjadi 101 baris juga, atau tidak ada data yang berubah. Lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah plot dengan cara plot x, y, lalu di run. Maka ini adalah plot dari data yang kita punya. Lalu saya akan menambahkan garis upline, lalu ln dibalik y/x. Langsung saja di run, maka garisnya akan muncul. Lalu untuk melakukan uji regresi, kita akan masukkan lm y x, dan lalu kita panggil summary-nya, yaitu lm y x. Lalu langsung saja kita run. Nah, maka didapatkan hasil seperti ini. Lalu saya akan jelaskan di sini bahwa nilai dari multiple R squared-nya itu 0,3826, yang artinya bahwa variabel data upah minimum kabupaten ini berpengaruh sebesar 38,26% terhadap jumlah penduduk miskin, dan sisanya itu sebanyak 61,74% itu merupakan dari variabel lainnya. Lalu kita bisa melihat p-value-nya itu sebesar 5,471 minus 12, itu artinya yaitu 5,471 dikali 10 pangkat min 12, yang artinya nilai p-value-nya itu sebesar 0,00005. Nolnya itu ada 12 buah. Dan itu jelas lebih kecil daripada taraf signifikansi yang diambil, yaitu 0,05 atau 5%. Jadi sampai sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai dari upah minimum kabupaten itu berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu kabupaten. Lalu kita juga bisa melihat di sini nilai estimate-nya itu minus, yang artinya dia berlawanan arah, yang artinya jika nilai UKM-nya itu bertambah, maka jumlah penduduk miskin itu akan berkurang karena dia sifatnya negatif, berlawanan. Lalu kita bisa lihat di sini nilai p-value-nya itu sebesar bintang 3, sama dengan yang ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa variabel dari besaran UKM atau upah
UMK, upah minimum kabupaten itu berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu kabupaten, di mana data yang saya ambil itu pada tahun 2020. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.